penglihatan terbuka di alam maut. Ketika kuperhatikan, kulihat seorang laki-laki lain menjadi sangat murka kepada si binatang. Dia ingin berbicara kepadanya. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Si binatang kelihatannya sangat sopan ketika dia berkata, Mari, akan kubantu Anda mengatasi semua kesulitan-kesulitan Anda. Si binatang membawa laki-laki itu ke suatu ruangan yang besar dan mengisyaratkannya untuk berbaring di atas sebuah meja. Ruangan dan meja itu mengingatkanku pada ruangan darurat sebuah rumah sakit. Laki-laki itu dibius dan didorong ke bawah sebuah mesin. Binatang itu memasang kabel-kabel di kepala laki-laki itu dan menghidupkan mesinnya. Di atas mesin itu ada tulisan, "Penghapus ingatan ini milik binatang 666." Ketika laki-laki itu diangkat dari meja, pandangan matanya kosong, dan gerakannya mengingatkanku pada mayat hidup di film-film. Kulihat noda yang besar di ubun-ubunnya, dan aku tahu bahwa pikirannya sudah diubah dengan pembedahan, sehingga dia bisa dikendalikan oleh binatang itu. Binatang itu berkata, Sekarang Tuan, tidakkah Anda merasa lebih baik? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku bisa mengatasi persoalan-persoalan Anda? Anda sudah kuberi pikiran baru. Sekarang, Anda tidak perlu khawatir atau mendapat kesulitan lagi. laki-laki itu tidak berbicara apa-apa, kata si binatang. Kau akan mematuhi setiap perintahku. Dia memungut sebuah benda kecil dan menyematkannya di baju laki-laki itu. Dia berbicara lagi kepada laki-laki itu. Dijawabnya tanpa menggerakkan bibirnya. Dia bergerak seperti mayat hidup, kata binatang itu. Kau akan bekerja dan tidak akan marah atau frustrasi. Kau juga tidak akan menangis atau merasa sedih. Kau akan bekerja untukku sampai engkau mati. Aku punya banyak orang-orang yang kukontrol sepertimu. Ada yang berdusta, ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang menimbulkan peperangan, ada yang mempunyai anak-anak, ada yang menggerakkan mesin-mesin, dan ada yang mengerjakan hal-hal lain. Ya, kukontrol segala sesuatunya. Dia tertawa jahat. Laki-laki itu disodori kertas untuk ditanda tangani. Dengan senang hati diberikannya semua harta miliknya kepada binatang itu. Dalam penglihatan, kulihat laki-laki itu meninggalkan kantor si binatang, masuk ke dalam mobil, dan pulang ke rumahnya. Ketika ia berjumpa dengan istrinya, istrinya mencoba untuk menciumnya, tapi dia tidak berusaha untuk menanggapinya. Dia tidak punya perasaan untuk istrinya, maupun siapa saja. Si binatang telah membuatnya tidak mampu untuk merasakan emosi apapun. Istrinya menjadi sangat marah dan menjerit kepada suaminya. Tapi, tak ada gunanya. Akhirnya dia berkata, Oke, aku akan memanggil si binatang. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. sesudah pembicaraan telepon yang singkat, istrinya meninggalkan rumahnya dan mengendarai kendaraannya ke gedung yang sama, yang baru saja ditinggalkan suaminya. Binatang itu menyambutnya dan berkata, Ceritakan kepadaku semua kesulitan Anda, aku yakin mampu menolong Anda. seorang laki-laki yang sangat ganteng menggandeng lengannya dan membimbingnya ke meja yang sama, di mana suaminya pernah tergeletak sebelumnya. Sesudah operasi yang sama, dia juga menjadi seorang budak yang dibentuk menurut selera si binatang. Kudengar binatang itu bertanya kepadanya,
Bagaimana perasaanmu? Dia tidak menjawabnya. Sampai binatang itu sudah menyematkan sebuah benda kecil pada blusnya. Kemudian dia menyatakan bahwa binatang itu adalah tuan dan rajanya. Dan mulailah dia menyembahnya. Kata binatang itu. Kau akan menjadi bibit, kau akan melahirkan bayi-bayi yang sempurna, dan mereka akan menyembah dan melayani aku. Ya Tuan, aku mau patuh. Kulihat wanita itu lagi. Waktu itu dia berada di gedung lain. Di sana banyak wanita-wanita hamil. Wanita itu berbaring, seperti tidak bernyawa di ranjang mereka, dan puji-pujian kepada si binatang dengan suara monoton. Di semua dahi mereka ada angka 666. Ketika bayi mereka lahir, bayi-bayi itu dibawa ke gedung lain, di mana perawat-perawat yang sudah dirubah pikirannya diberi tugas untuk membesarkan mereka. Di dahi perawat-perawat itu juga ada tanda 666. Binatang itu makin berkuasa hingga kerajaannya terbentang ke seluruh bumi. Bayi-bayi itu juga bertumbuh. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, mereka juga diletakkan di bawah mesin perusak pikiran. Mereka menyembah binatang dan patungnya. Tapi, mesin itu tidak punya pengaruh terhadap anak-anak Tuhan. Kudengar suara Tuhan berkata, Mereka yang menyembah binatang dan patungnya akan binasa. Banyak yang akan ditipunya dan akan jatuh. Tapi, kuselamatkan anak-anakku dari si binatang. Hal-hal ini akan terjadi di akhir zaman. Jangan memakai tanda dari si binatang itu. Sekarang, bertobatlah sebelum segalanya terlambat.